Aku pengen tahu dong, mungkin bisa kasih tips and trick buat teman-teman, gimana perjalananmu atau prosesmu sampai akhirnya sampai ke sana gitu. Awalnya nentuin aku mau masuk Fakultas Seni Rupa Desain di ITB, aku lihat lah, oh kalau aku belajar sendiri masih bisa, makanya aku tolong papa mama untuk lesin quiver dong gitu kan, untuk tambahan. Tapi aku juga menilai diri kayak, oh kalau gambar aku nggak bisa belajar sendiri nih, jadi akhirnya aku research lah. Selama COVID dan dia homeschool, dia jadi bisa masak, bisa tahu nyuci, nyapu, ngepel, beresin kamarnya sendiri. Saya juga baca gitu, rupanya yang mandiri ini jauh lebih mature gitu, cara mengelola waktunya, dan dia punya peluang untuk fokus. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Mega. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk mendengarkan kisah dari Ditri dan keluarga tentang perjalanan pembelajaran mandirinya yang dilaksanakan setiap hari. Tapi sebelum ke arah kita akan ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan terlebih dulu ya sama Ditri dan keluarga. Mungkin bisa kenalan terlebih dulu. Halo, perkenalkan nama aku Didri, aku umur 18 tahun, sekarang ingin kuliah, sudah masuk calon mahasiswa baru sekarang statusnya, udah bukan anak SMA lagi. Yeay. Nah, saya Bunawi, papanya Didri. Kami terus terang senang ya berada di sini, melihat sekolah Didi, Pemulang Becik ya. Karena saya lihat waktu saya lihat websitenya itu ada alami dan sebagainya, dan lebih ke sosial orientation gitu, nggak terlalu bisnis. Nama saya Nova, saya mamanya Didri. Ini asalnya dari mana ya? Dari Depok lah ya bilangnya. Depok. Dari Ya. Depok. Jabodetabek. Oke. Kita emang tinggal di Jabodetabek lah. Tapi waktu Didri ikut homeschool tuh sempat pindah sekitar hampir 10 bulan di Cianjur. Jadi sekarang Ditri itu di Piulang Becik masuk tahun ke berapa ya? Berapa tahun menjalankannya? Ini tahun kedua Tahun kedua, dan sekarang udah jadi calon mahasiswa baru di di ITB. ITB. Wah, keren banget. Aku pengen tahu dong ceritanya Ditri, kesehariannya selama menjalankan pembelajaran mandiri di Piulang Becik itu seperti apa dan kegiatannya ngapain aja? Kalau dari Piulang Becik, kebetulan aku kan dapat akses ke website secara daring yang biasanya sih aku jujur lah ya mulai mengerjakan tugasnya kalau udah mulai akhir-akhir menjelang akhir semester lah. mulai baca, mulai ngerjain tugasnya. Terus aku kebiasaan yang sering aku lakukan adalah di akhir tahun selalu ngerjain 2 semester, di semester 1 dan semester 2, biar tahun depannya bisa main. Tapi gitu aja. Kalau selain setara daring, mungkin kegiatan yang di luar dari Piulang Becik ngapain aja? Kesehariannya ya di luar, paling ada sempat momen ketika aku suka olahraga di rumah sama kakak walaupun pakai lagu K-pop. Terus ya main piano kadang, terus suka baca e-book, fanfiction juga ataupun komik. Terus dari beberapa komik juga bisa dapat inspirasi desain, kalau itu karakter ataupun baju atau backgroundnya ya. Kadang buat buat arts and craft juga. Aku sempat pas kelas 11 kayaknya aku sempat pindah kamar ke atas kan. Jadi aku sempat menjadikan kamar itu project karena kebetulan kan aku mau masuk desain interior. Jadi aku selalu ada project mendekor kamar sendirilah intinya. Jadi itu diperbolehkan sama orang tuanya, dibebaskan mau mendekor apa aja ruangan kamarnya. Anda ngecat sendiri, nggak apa-apa. Kebetulan aku ngecat sendiri. Wah, seru banget. Iya, bener banget. Tapi aku pengen tahu dari pihak orang tuanya, sebenarnya peran seperti apa sih yang dilaksanakan selama ini untuk mendukung pembelajaran mandirinya si Ditri itu sendiri? Kita perannya mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya, tapi itu memang selain di itu, memang kita kasih akses untuk belajar di di Kuiper ya. Terus ada juga teman yang nawarin sukarela ya untuk ngajarin khusus matematik dan sebagainya. Jadi kita kasih itu. Paling kami lebih cenderung mengajar yang sifatnya lebih ke
spiritual lah ya, menguatkan prinsip-prinsip, nilai-nilai seperti itu yang kami berikan kepada Didri. Kalau dari Ibu? Kalau kalau aku sih karena kebetulan kami kan sebelumnya sibuk bekerja nih. Kemudian di rumah kan banyak banget yang nolongin anak-anak. Jadi anak-anak nggak bisa mandiri ngerjain apa-apa sendiri. Nah, dengan kami ada di rumah, kemudian maksudnya ada banyak penolong lah yang nolongin. Dengan selama COVID dan dia homeschool, dia jadi bisa masak, bisa tahu nyuci, nyapu, ngepel, beresin kamarnya sendiri, sampai banyak lah, sampai keterampilan dasar yang sebenarnya saya nggak pernah ajarin. Kalau orang zaman dulu kan rapih tuh dari zaman kecil. Orang tua modern kan kadang suka lupa ngajarin hal seperti itu. Jadi waktu Didri homeschooling tuh kita banyak juga ngajarin bagaimana Didri supaya bisa ngasih makan dirinya sendiri, memelihara pakaian dan kamarnya sendiri. Jadi itu yang banyak life skill ya, life soft skill untuk dia survive kalau dia tinggal sendiri. Gitu. Menarik sekali kegiatan sehari-harinya Ditri. Aku juga penasaran sebenarnya kilas balik dari Ditri itu sendiri seperti apa sampai akhirnya memilih untuk aku mau pembelajaran mandiri aja di rumah kayak gitu. Kebetulan aku kan dari TK, playgroup bahkan ya, playgroup TK, SD, SMP semuanya sekolah formal. Dan awalnya sih karena aku kebetulan SD, TK sampai SMP sekolahnya sama di SD, sekolah Advent Ciracas gitu kan. Aku merasa lingkungannya agak gitu-gitu mulu gitu, jadi akhirnya bosan. Jadi pas dapat tawaran mulai awal COVID, kalau mau nyoba nggak nih sekolah mandiri, kau belajar sendiri, bisa nentuin jadwal sendiri, dan sebagai orang yang suka organizing, jadi menurut aku itu menarik untuk bisa nentuin apa yang akan aku lakukan sendiri. Jadi akhirnya aku ambil, dan waktu itu sempat ada tawaran untuk kerja part time juga ya, walaupun akhirnya itu jatuhnya volunteer sih. Tapi ya gitu, menariknya sih di situ, kebebasannya aja, freedomnya. Berarti emang suka sama organisasi yang akhirnya memilih untuk bisa bebas mengatur waktunya sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu organisasi apa yang dijalankan selama ini? Paling nentuin jadwal belajar sih, jadwal. Biasanya kan kalau di sekolah formal dikasihkan Senin hari apa, belajarnya apa. Kalau semenjak homeschooling aku nentuin itu sendiri, aku mau berapa jam. Iya, mengorganisasikan sendiri, mau papernya berapa jam, mau belajar latihan gambar berapa jam, mau istirahat kapan, atau ngerjain yang lain, itu terserah aku. Jadi gitu. Tadi kan sempat kan Didri bilang kalau misalnya sebelum ini kita sempat ngobrol tentang organisasi yang Didri lakuin pramuka gitu-gitu. Apa sih? Ceritain dong yang seru gimana? Kalau itu sih kebetulan aku ikut Pathfinder Club kan. Jatuhnya dia kayak aku banyak belajar survival skill lah, dari backpacking atau kan ya kepanduan, hiking, kampore bareng, camping di gunung gitu. Jadi kalau sekarang mau kampore setahun sekali, kalau mau backpacking udah langsung aman, atau tahu gimana cara pakai kompor yang kecil yang cuma mau pakai ya parafin buat tenda. Itu sih beberapa survival skill. Sama kalau organisasi satu lagi, paling kebetulan aku ikut organisasi pemuda di gereja. Ya, dan aku masuk di tim multimedia juga. Dan kerjaanku paling edit poster sih tiap minggu, itu doang, sama megang social media doang. Wah, berarti nggak hanya belajar aja di rumah, tapi juga mengembangkan skill-skill lain di luar gitu ya. Nggak hanya akademik, tapi juga non-akademiknya pun juga tetap jalan gitu, walaupun pelajaran mandiri di rumah gitu ya. Kalau dari pihak orang tuanya sendiri, Ditri, apa sih yang menjadi kesan atau ada kejadian apa yang seru selama menemani Ditri belajar di rumah? Pernah berapa hari ya? Gambar terus itu sampai stres. Karena enaknya dia waktu UTBK kan dia ada portfolio sama ujian gambar tuh kan ngumpulinnya cepet ya waktu UTBK. Saya dengar sih dari teman-temannya dia yang sekolah formal pada stres semua rata-rata, yang jalur undangan ataupun yang jalur SNBT. Nah, kalau dia karena dia
belajarnya fleksibel, jadi dia bisa nentuin kapan dia mau gambar, kapan dia mau berhenti, lebih fokus. Sementara teman-teman yang masuk sekolah formal, saya agak kasihan juga gitu. Kadang-kadang beberapa yang udah sampai agak stres gitu, kak aku nggak bisa, kak aku nggak gini, kakak nggak tahu, aku juga lagi ujian ini, lagi ujian kita. Kalau aku bilang, oh beruntung juga gitu loh. Dia homeschool, jadi maksudnya dia udah selesaiin ininya dulu, giliran di sini dia cuman fokus untuk ngerjain projectnya, portfolio sama gambar, nggak stres anak-anak yang di sekolah formal. Nah serunya itu ya itu dia kalau pas ngerjainnya itu kalau udah gambar berhari-hari dia masih di situ aja. Sama tiba-tiba dia, aku mau pergi dong mah, kemana? Aku mau ke museum apa namanya, tekstil. Dia senang sekali ngebatik seharian, temannya yang nemenin dia stres. Itu doang sih, apalagi ya? Yang impresif ya. Yang berkesan. Yang berkesan ya. Kalau terus terang cara saya menyadari bahwa cara belajar saya beda dengan dia. Kalau dia semua dijadwal gitu, termasuk main gitu. Bahkan main aja di jadwal. Iya, jadwal ini mau ini. Dan terus terang waktu itu saya agak worried juga ya. Kalau saya kan kalau udah mau belajar fokus gitu, ya nggak kemana-mana gitu. Buat saya itu distraction. Kalau dia terbalik, dia butuh itu untuk supaya lebih healing katanya. Nah itu buat saya, oh cara belajarnya, yang saya dapat gaya belajarnya berbeda. Ya gitu aja. Wah, jadi memang semuanya diatur dan ditata rapi sendiri sama Ditri sendiri. Aku pengen tahu dong, mungkin bisa kasih tips and trick buat teman-teman, gimana perjalananmu atau prosesmu sampai akhirnya sampai ke sana gitu. Jadi aku paling benar-benar nyisihin waktu untuk fokus dari awal, tentuin dulu apa yang aku mau. Jadi drive-nya dapat. Jadi saat melakukan sesuatu selalu ingat kayak, oh aku ngelakuin ini karena aku emang suka dan karena aku emang mau. Paling tentuin dulu apa yang aku mau. Setelah itu tentuin caranya gimana. Kalau biasanya aku setelah nentuin tujuan, aku mikir seharian mungkin research kali kayak, oh ini bagusnya pakai cara yang mana, aku bagusnya ikut les tambahan yang mana. Makanya setelah aku awalnya tentuin aku mau masuk Fakultas Seni Rupa Desain di ITB, aku lihat lah, oh kalau aku belajar sendiri masih bisa. Makanya aku tolong papa mama untuk lesin quiver dong gitu kan, untuk tambahan. Tapi aku juga menilai diri kayak, oh kalau gambar aku nggak bisa belajar sendiri nih. Jadi akhirnya aku research lah les gambar yang bagus dan yang pas buat aku dengan kondisiku saat itu gimana, yang mobile gitu kan. Jadi akhirnya aku nemu juga les gambar seni rupa desain yang online, jadi via Line, dan emang efektif gitu kan tiap minggunya. Jadi skill gambarku bener-bener diasah lagi dari nol, sehingga aku pas banget setahun dari Agustus sampai kemarin, dan tiap portofolio juga dibimbing sangat detailed, yang penjelasan yang dikasih sama penilaiannya. Jadi aku terbantu di situ juga. Oke, jadi gitu teman-teman. Tidak hanya belajar langsung, tapi juga nentuin tujuan dan prosesnya tadi ya yang diutamain kayak gitu. Sempat research juga sampai akhirnya nentuin tujuannya kayak gitu. Aku terakhir nih buat teman-teman semuanya, mungkin dari Ditri, Bapak dan Ibu, kasih kesan, pesan atau saran buat teman-teman semuanya yang sekarang menjalankan pembelajaran mandiri di rumah. Kalau saya sih lihat, kalau yang belajar mandiri itu sebenarnya punya peluang dapat skill lebih banyak. Kalau misalnya materi yang wajib dari pemerintah, misalnya itu udah selesai, bisa banget kalau ditambahin lagi dengan life skill lainnya, misalnya atau mau belajar craft kah, belajar piano kah, menulis kah, atau multimedia kah, itu kan bisa diparalelin karena waktu belajarnya lebih fleksibel. Jadi Bapak? Sebagai orang tua ya, saya juga belajar juga ya. Pertama, kita memang hanya pembimbing. Jadi anak yang menentukan karena dia mau kuliah di mana, kita sempat diskusi gitu. Tapi akhirnya dia pilih. Kita cenderung sebenarnya lebih ke arsitek gitu. Tapi dia minta ini, ya kita belajar untuk lihat dia yang ngambil keputusan. Kemudian ketika belajar pun saya lihat setiap anak belajarnya beda gitu. Saya nggak bisa memaksakan untuk cara belajar saya dengan anak saya. Dan yang saya lihat, dan saya juga lebih dari awal kenapa kami masukin ke mandiri ini. Pertama triggernya memang karena COVID ya, buat keamanan. Kedua memang saya lihat, saya juga baca gitu, rupanya yang mandiri ini jauh lebih mature gitu, cara mengelola waktunya,
dan dia punya peluang untuk fokus untuk mencapai tujuannya. Misalnya kalau dia mau perguruan tinggi negeri gitu ya, dan spesifik, dia bisa lebih punya waktu banyak dan dia punya banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk belajar skill-skill yang lain gitu. Dari kalau sekolah formal kan ke jalannya aja udah mungkin 1 jam gitu ya, pulang balik 2 jam gitu ya. Tapi kalau sini dia bisa fleksibel dan ya memang saya pikir kemandirian itu ya akhir-akhir kan nantinya untuk kesuksesan hidup kan memang harus mandiri juga kan. Iya, benar. Jadi mesti belajar lebih awal aja jadinya. Jadi lebih bisa membagi waktu lebih awal dan ya bisa menggunakan kesempatan-kesempatan di mana dia bisa mengelola diri sendiri untuk menambah skill yang lebih bagus. Iya, kalau dari Ditri sendiri buat teman-teman yang menjalankan pembelajaran mandiri di rumah. Semangat. Semangat, jadwalkan main ya. Jangan main gitu ya. Ya, jangan lupa healing. Oke, jangan lupa healing. Ya, terima kasih untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Semangat.